Selamat datang mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka pada kelas tutorial online mata kuliah SPAD 4101 Bermain dan Permainan Anak. Mata kuliah ini berada pada semester 1 pada struktur kurikulum PG PAUD. Kode mata kuliah ini adalah SPAD 4101 dengan mata kuliah Bermain dan Permainan Anak. Bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah PAUD 4201 Bermain dan Permainan Anak. Pada tuton ini, kita akan mengkaji materi yang terdapat pada buku Materi Pokok BMP PAUD 4201 Bermain dan Permainan Anak. Apakah Anda semua sudah memiliki BMP tersebut? Jika belum, Anda dapat membukanya pada link perpustakaan UT dan mempelajarinya secara digital. Nah, sebelum kita memulai tuton ini, Anda diharapkan telah mempelajari dan mencermati BMP PAUD 4201. Dengan cara ini, Anda akan dapat mengikuti tuton secara aktif dan proaktif. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan bermain dan penggunaan permainan sesuai dengan karakteristik anak usia dini dalam kegiatan pengembangan di lembaga pendidikan anak usia dini. Secara lebih khusus, capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup menjelaskan bermain dan permainan anak, menjelaskan konsep dan jenis permainan anak usia dini, menjelaskan karakteristik dan tahapan perkembangan bermain anak usia dini, menjelaskan alat main, sarana dan prasarana bermain anak usia dini, menjelaskan lingkungan bermain dan belajar bagi anak usia dini, menjelaskan pengadaan dan pemeliharaan alat permainan, menerapkan pemanfaatan bahan bekas dan bahan sisa sebagai media bermain, menerapkan permainan tradisional dan modifikasinya untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, menjelaskan pemanfaatan gerak dan lagu dalam kegiatan usia dini, anak usia dini, menerapkan bermain dan permainan untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, menjelaskan pengembangan kreativitas melalui bermain, dan yang terakhir adalah menjelaskan peran pendidik dalam kegiatan bermain di lembaga PAUD itu sendiri. Tuton mata kuliah ini dilaksanakan selama 8 sesi yang akan dilaksanakan selama 9 minggu. Sebelum sesi 1, Anda harus tetap membuka sesi pendahuluan. Pada setiap sesi, Anda harus mengklik presensi atau daftar hadir sehingga kehadiran Anda dalam tuton dapat terekam dengan baik. Selama tuton berlangsung, mahasiswa diharapkan aktif dalam kegiatan diskusi yang terdapat dalam forum diskusi. Anda dapat mengemukakan pendapat terhadap kasus yang disajikan dan atau menanggapi pendapat teman lainnya. Semakin aktif, maka penilaian partisipasi Anda akan semakin baik. Kesempatan memberikan tanggapan pada setiap diskusi selama 2 minggu. Lewat dari waktu tersebut, Anda sudah tidak bisa lagi memberikan tanggapan atau memperbaiki tanggapan Anda. Selama aktif dalam forum diskusi, pada sesi ketiga, 5, dan 7 akan ada tugas tutorial yang wajib Anda kerjakan. Upayakan saat mengerjakan tugas tuton, Anda mengerjakannya sendiri, tidak mencontek atau copy paste dari tugas teman lain. Kesempatan mengerjakan dan mengunggah tugas berlangsung selama 2 minggu. Lewat dari waktu tersebut, Anda sudah tidak bisa lagi mengunggah hasil pengerjaan tugas Anda. Tugas harus diunggah di menu tugas. Jika tidak mengunggahnya, maka tidak akan tersedia tempat bagi tutor untuk memberikan nilai. Tugas tidak dapat dikirimkan melalui media lain selain tuton ini, seperti ke email tutor, WhatsApp, atau aplikasi lainnya. Komponen penilaian dalam tutorial online terdiri dari 20% nilai partisipasi, kehadiran dan keaktifan, 30% dari nilai diskusi, dari diskusi 1 sampai diskusi 8, dan 50% tugas tutorial, rata-rata nilai tugas 1, 2, dan 3. Sedangkan komponen nilai akhir mata kuliah adalah 60% dan 40% dari nilai UAS. Kedua komponen tersebut harus ada. Jika salah satunya kosong, maka dapat dipastikan nilai Anda akan E atau tidak lulus pada mata kuliah ini.
Mata kuliah SPAD 4101 termasuk mata kuliah berpraktik yang tidak melibatkan anak didik. Artinya, pada mata kuliah ini, mahasiswa wajib melakukan praktik berupa membuat rancangan permainan dan mensimulasikannya. Pada saat simulasi, mahasiswa tidak perlu melakukannya pada anak-anak usia dini, namun dapat melakukan simulasi alat permainan yang dibuatnya secara mandiri atau dengan teman sejawat. Nilai praktik harus ada dalam mata kuliah ini. Kegiatan praktik dilakukan melalui proses pembelajaran dalam tutorial. Oleh karenanya, pada mata kuliah ini, mahasiswa harus memiliki nilai tutorial, wajib mengikuti tutorial. Jika Anda tidak mengikuti tutorial, maka nilai Anda tidak akan keluar meskipun Anda mengikuti ujian akhir semester. Oleh karenanya, tutorial dalam mata kuliah ini harus Anda ikuti. Pada setiap akhir sesi tuton, disediakan tes formatif yang diharapkan dapat membantu Anda mengevaluasi kemampuan yang Anda peroleh setelah mempelajari BMP dan materi tuton. Demikian halnya pada minggu ke-8 telah disediakan tes sumatif yang dapat Anda gunakan untuk memprediksi kemampuan Anda dalam menghadapi ujian akhir semester. Akhirnya, kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan tuton pada mata kuliah SPAD 4101. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk Anda. Salam.